Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 28 Maret 2024, berjudul Yang Ditinggikan. Ayat intinya terdapat di dalam Markus 9 ayat 35. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Yang Ditinggikan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengacu pada Yesus, nama di atas segala nama, yang telah menjelma menjadi manusia 2000 tahun silam ke dunia sebagai juru selamat, dan setelah itu menjadi perantara kita di surga sampai hari ini. Maka itu, kita harus bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya, dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia muka dengan muka di surga. Sebagai berikut. Pertama, oleh sebab hanya Yesus yang ditinggikan, maka kita harus mengakui pemerintahan manusia sebagai suatu peraturan yang ditentukan ilahi, dan kekuasaan manusia itu harus dijalankan dalam batas-batas yang absah. Umat Allah akan mengakui pemerintahan manusia sebagai suatu peraturan yang ditentukan ilahi, dan melalui prinsip dan keteladanan akan mengajarkan penurutan terhadap pemerintahan itu sebagai satu kewajiban yang suci selama kekuasaannya dijalankan dalam batas-batas yang absah. Tetapi bila mana tuntutan-tuntutannya bertentangan dengan tuntutan-tuntutan Allah, maka kita harus memilih untuk menaati Allah ketimbang manusia. Firman Allah haruslah diakui dan dituruti sebagai suatu wewenang melebihi segala undang-undang manusia. Demikianlah firman Tuhan, tidak boleh disisihkan dengan demikianlah kata gereja atau pemerintah. Mahkota Kristus harus ditinggikan di atas segala mahkota para penguasa dunia. Kedua, oleh sebab hanya Yesus yang ditinggikan, maka pekabaran kita harus dikumandangkan dengan ucapan pasti dan jelas yang mengunggah hati bahwa pengharapan kita satu-satunya hanya ada kepada seorang juru selamat yang telah disalibkan dan yang telah bangkit dan ditinggikan oleh Allah Bapa. Penugasan yang diberikan kepada murid-murid itu juga diberikan kepada kita. Sebagaimana dulu, sekarang ini seorang juru selamat yang telah disalibkan dan yang telah bangkit akan ditinggikan di hadapan mereka yang hidup di dunia ini, tanpa Allah dan tanpa pengharapan. Allah memanggil para gembala, guru, dan evangelis. Dari pintu ke pintu, hamba-hambanya memasyurkan pekabaran keselamatan kepada semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Kabar pengampunan melalui Kristus disampaikan. Pekabaran itu diberikan bukan dengan ucapan lunak yang tidak hidup-hidup, tetapi dengan ucapan pasti dan jelas yang menggugah hati. Ratusan orang sedang menunggu amaran supaya dapat selamat. Dunia perlu melihat dalam diri orang Kristen satu bukti kuasa kekristenan. Bukan hanya di beberapa tempat, tetapi di seluruh dunia, pekabaran kemurahan ini diperlukan. Ketiga, oleh sebab hanya Yesus yang ditinggikan, maka kita harus benar-benar dapat bekerja untuk memberkati orang lain dengan pekerjaan dan pengalaman sebagai saksi Kristus dengan meninggikan standar kebenaran. Saudaraku yang ingin berpindah lokasi, yang memandang kemuliaan Allah, yang merasa tanggung jawab perorangan ditimpakan kepada mereka untuk melakukan kebaikan bagi orang lain, untuk menyelamatkan dan menguntungkan jiwa-jiwa yang karena mereka Kristus tidak menyenangkan hidupnya, haruslah pindah ke kota atau pedesaan di mana hanya sedikit atau tidak ada terang, di mana mereka benar-benar dapat bekerja untuk memberkati orang lain dengan pekerjaan dan pengalaman. Para misionaris dikehendaki supaya memasuki kota dan desa dan mengangkat tinggi standar kebenaran agar Allah mempunyai saksi-saksinya tersebar di seluruh negeri, agar terang kebenaran dapat menerobos wilayah yang belum pernah dijangkau dan standar kebenaran ditinggikan di tempat yang belum mengenalnya. Keempat, oleh sebab hanya Yesus yang ditinggikan, maka sepanjang perjalanan zaman, kita perlu menjaga sikap yang ditinggikan, sopan, dan teliti dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sepanjang perjalanan zaman, Allah telah secara khusus dalam merancang dan menyelesaikan pekerjaannya. Pada zaman ini, Dia telah memberikan terang yang cukup dan petunjuk bagi umatnya tentang bagaimana pekerjaannya harus dibawa maju dalam sikap yang ditinggikan, sopan, dan teliti. Dan Dia sangat senang dengan mereka yang dalam pelayanannya melaksanakan rancangannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua.